Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Selamat datang di live belajar di member Academy Reseller untuk sesi ketiga ya, WhatsApp Marketing. Oke, sebelum saya mulai, saya akan tunggu seperti biasa 2-3 menit ya. Mohon berikan feedback-nya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, apakah video kecil saya kelihatan, dan apakah slide screen saya masuk dan terlihat dengan clear ya. Mohon berikan feedback-nya. Mohon berikan feedback-nya, saya mau memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, sip. Ya, saya sambil cek FB saya ya. Oke, sudah masuk, mantap. Oke, berikan komennya, berikan feedback-nya, apakah sudah masuk teman-teman? Oke, jelas, good, welcome. Ya, oke, wah sudah rame ini ya, mantap. Oke, sudah 13 orang yang live. Good. Oke, jelas semua Mas. Thank you Mas Wahyu, Mas Ari, thank you. Oke, Mas Ari, Mas Wahyu selamat datang, Mas Edi, Ciko Makassar. Oh, Mas Edi. Oh, Mas Edi jelas. Oke, Mas Ari Makassar. Oh, saya pikir Mas Edi yang Makassar, Mas Eri yang Makassar. Oke, good. Oke, 2 menit lagi saya akan mulai. Mohon absen dan saya mendorong untuk semua rekan-rekan member Academy Reseller, mohon berikan linknya ke semua peserta ya, ke semua peserta yang sudah jadi member, dan juga mohon para tim-tim affiliate Academy Reseller berikan linknya ke grup-grup karena biar mereka juga dapat notifikasi. Sebenarnya tanpa memberikan link sudah dapat notifikasi sih, tapi kita mau memastikan semua teman-teman bisa jelas semua ya. Oke, sebentar. Saya mau kecilin suara saya dulu. Oke, ya materi jam 11 ini bagus banget ya, karena konon katanya materi ini banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, terutama di member Academy Reseller. Teman-teman, saya mengucapkan congratulations kenapa Academy Reseller sudah hit di angka 400 lebih member, dan gak nyangka baru seminggu kelas mulai sudah 400 lebih yang join. Mungkin minggu ini kita tembus di angka 600 atau 700 kali ya. Jadi bulan ini saya berdoa semakin banyak member yang bisa dapat manfaatnya, semakin banyak member yang dapat ilmunya, dan tentunya bisa meningkatkan penjualan bahkan di era pandemi ini ya. 1 menit lagi saya akan mulai ya. 1 menit lagi saya akan mulai. Mohon berikan feedback-nya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh ya, saya mau absen sedikit ya. Saya mau absen dikit. Yuk absen nama dan kota biar saya tahu ini teman-teman dari mana aja kotanya ya. Ya, absen nama dan kota ya, supaya teman-teman saya bisa tahu. Oke, buat teman-teman member, teman-teman affiliate, jangan lupa share linknya di grup ya. Tolong share linknya di grup biar teman-teman juga dapat notifikasinya. Selain dari dapat notifikasi dari FB, juga dapat notifikasi dari WhatsApp. Alright, oke, sudah hampir 40 yang live. Ya, good. Oke, setengah menit lagi saya mulai teman-teman. Ya, setengah menit lagi saya mulai. Mohon persiapkan catatannya seperti biasa. Siapkan catatannya karena materi jam 11 ini penting banget buat teman-teman bisa naikin penjualan, gedein database, memperbesar daftar kontak, dan tentunya bisa membangun bisnis jangka panjang Anda ya. Oke, yuk kita belajar. Beberapa detik lagi kita akan mulai. Saya mau absen dulu ya, absen. Yuk, yang sudah menyiapkan catatannya, yang sudah prepare catatannya dan alat tulisnya, silakan katakan saya ya. Yang sudah menyiapkan catatannya dan ready dengan alat tulisnya, katakan saya Mas Hermas ya. Ya, yuk absen, saya mau lihat dulu siapa yang sudah ready dengan catatannya ya. Yuk komen, katakan saya ya. Saya mau tahu siapa yang sudah ready dengan alat tulisnya. Oke, sip. Seperti biasa, materi di program ini itu 40 sampai 50 menit dan sisanya tanya jawab gitu ya. Jadi saya berharap 35 menit selesai.
ya. Saya bahas 30 menit selesai, dan kita bisa tanya jawab. Kenapa? Karena seperti biasa, tanya jawabnya itu lumayan banyak yang request, ya. Good. Oke. Wis, udah banyak, mantap. Ya, good. Oke, Mbak Mona, Mbak Arianti, Mbak Dewi, Sartika, Mbak Mary Lee dari Singapura, ya, Mas Hamka dari Makassar. Good. Saya coach. Oke. Oke, sip. Sip. Oke. Ya, sorry tadi koordinasi dulu ya. Koordinasi dulu sama orang rumah biar suaranya nggak ada yang masuk. Oke, yuk kita mulai teman-teman. Selamat datang di materi ketiga ya. Setelah hari Senin kemarin itu kita belajar tentang ilmu funneling, hari Kamisnya kita belajar tentang FB marketing. Nah, Senin ini sesi ketiga ini kita akan belajar tentang strategi WhatsApp marketing. Buat teman-teman yang baru join, saya mengucapkan selamat datang di member Akademi Reseller. Ini adalah sebuah program yang membantu Anda semua untuk bisa meningkatkan penjualan dalam konteks jualan sebagai reseller. Mas Hermas, kalau saya bukan reseller, saya business owner, saya agen penjualan bukan reseller, apakah saya relevan dengan materi ini? Sangat relevan, karena materi ini hanya penamaannya aja, Akademi Reseller. Tetapi program ini sangat relevan buat Anda owner, bisnis online, ibu rumah tangga, atau apapun background Anda ya. Bahkan Anda yang awam aja bisa ya, Anda yang awam aja bisa. Sangat relevan banget, bisa banget ya. Oke ya. Ya, bagi teman-teman yang baru, perkenalkan nama saya Hermas, background saya pebisnis online selama 10 tahun terakhir. Saya ngebangun beberapa bisnis, dan saya ngebangun dalam holding company namanya PT Etnovate Indonesia. Saya ngebangun beberapa unit bisnis, mulai dari percetakan, IT, website, retail, skincare, makanan, dan beberapa unit bisnis lainnya ya. Saya ngebangun 3.000 sampai 4.000 reseller, ya saya lupa 5.000 atau 4.000 ya. Tapi intinya adalah itu diatur sama tim-tim saya. Saya punya beberapa unit bisnis yang pakai reseller, dan saya mau cerita, saya bisa ngebangun banyak reseller hingga tembus di angka 4.000 reseller, 5.000 reseller, itu karena menggunakan Facebook dan WhatsApp. Dan hari ini saya akan membongkar, membahas, dan saya akan sharing setajam silet. Ya, oke, yuk kita belajar sama-sama. Judul hari ini, bagaimana meraih banyak penjualan via WhatsApp. Ya, oke, tanpa panjang lebar, sebentar, saya mau cek slide saya dulu, apakah semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, yuk, sip, siapkan catatannya, ya, silakan take some notes. Meskipun materi ini bisa diulang-ulang, ya, sebentar. Meskipun materi ini bisa diulang-ulang, ya, saya mendorong Anda semua untuk mencatat. Kenapa? Karena kalau Anda mencatat, ya, Anda bisa lebih nangkep, Anda lebih belajar, ya, Anda bisa lebih terrecall ke memori Anda karena Anda mencatat, ya, Oke? Yuk, catat step by step WhatsApp marketing. Ini adalah formula yang Anda wajib lakukan kalau Anda bisa punya penjualan yang kencang melalui WhatsApp marketing. Yang pertama, ya, mindset WhatsApp marketingnya dibenahi. Yang kedua, formula WhatsApp ya dipelajari. Yang ketiga, persiapkan lead magnet, konversi dari sosmed ke WA, teknik WhatsApp marketing. Pelajari trik closingnya dan gunakan program ini dengan konsisten. Gunakan formula ini dengan konsisten. Oke, yuk kita belajar satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu mindset WhatsApp marketing. Oke, yang pertama, mindset WhatsApp marketing yang perlu Anda ketahui, ya, Anda harus memahami bahwa satu, gunakan WhatsApp bukan hanya untuk jualan. Gunakan WhatsApp untuk membangun database, ya. Ya, gunakan WhatsApp untuk membangun database, ya, bukan hanya untuk jualan. Jualan di sosmed hanya satu kali, tapi WhatsApp bisa berkali-kali, ya. Kenapa? Karena kalau Anda jualan hanya di sosmed, Anda cuma one hit doang. Kalau Anda punya database-nya, Anda bisa dapat beberapa kali hit reach conversion beberapa kali. Beda teman-teman cuma pakai FB. Kalau Anda cuma pakai FB dan IG, problemnya adalah
teman-teman itu cuma dapat karena algoritma sosmed itu problem sekarang, problemnya maksudnya kalau nggak konsisten langsung gampang down ya, maka WhatsApp lah yang menjadi solusi. Nah, yang ketiga adalah WhatsApp lebih personal japri ya, lebih enak teman-teman. Somehow dengan personal itu jauh lebih baik ya. Conversionnya lebih tinggi ya, conversionnya lebih tinggi ya daripada teman-teman konsepnya adalah to all ya. Japri itu lebih tinggi conversionnya. Yang keempat, WhatsApp database bisa untuk jangka panjang. WhatsApp database bisa untuk jangka panjang dibanding Twitter, dibanding Instagram yang sekarang orang berpindah dari FB ke Instagram, pindah ke TikTok, pindah ke YouTube. Nah, pada saat Twitter pindah ke FB, FB pindah ke IG, IG pindah ke YouTube, pindah ke TikTok, tapi WhatsApp-nya tetap sama, WA-nya tetap sama. Oleh karena itu, WhatsApp lebih jangka panjang. Ya, mindset-nya adalah teman-teman kita harus punya mindset untuk merutinkan memperbesar kontak, merutinkan untuk gedein kontak WA-nya. Ketika WA kontak Anda besar, ketika WhatsApp kontak Anda makin gede, ya, maka Anda punya potensi closing lebih banyak dibanding teman-teman tidak konsisten ya. Mindset-nya harus dibenahi. Gunain WA bukan untuk jualan aja, tapi gunain WA untuk bangun database. Ya, jualan di sosmed hanya untuk satu kali, tapi WhatsApp bisa berkali-kali. WhatsApp lebih personal japri, WhatsApp bisa untuk jangka panjang, dan rutinkan untuk perbesar kontak WhatsApp. Oke, lanjut. Yaitu formula WhatsApp marketing. Kalau kita sudah belajar tentang mindset-nya, kita belajar tentang formulanya ya. Kita belajar tentang bagaimana teman-teman punya satu big picture ya. Teman-teman punya big picture, bagaimana caranya kita bisa punya formula WhatsApp marketing end to end ya. Yuk kita pelajari. Ini kalau teman-teman tahu, materi ini saya bagikan di training WhatsApp marketing. Di Surabaya itu harganya 1,5. Di Jakarta itu harganya 2 juta, teman-teman. Anda beruntung ikut Academy Reseller harganya cuma berapa? 99.000, beruntung banget. Dan satu kali bisa untuk akses seterusnya. Dan bersyukur. Nah, tapi ingat, materi ini akan percuma kalau Anda nggak praktek. Materi ini akan percuma kalau Anda nggak praktek. Oke? Yuk, saya akan jelasin slide ini di materi ini dengan perlahan. Ya, saya berdoa semoga teman-teman memahami dengan baik. Ya, materi ini saya ambil dari buku saya Budget Orderan Modal WhatsApp ya. Mohon maaf bukunya sudah habis, sold out. Itu kita buka pre-order 8.000 sold out ya. Padahal belum saya tulis, baru cuma covernya doang. Nanti kalau requestnya banyak, kita buka lagi. Tapi materinya dulu, ini penting banget. Oke, ada 3 section. Ya, ada 3 section. Yang pertama, sumber calon prospek. Yang kedua, membangun database. Yang ketiga, konversi penjualan. Ya, saya ulangi, teman-teman, ada 3 section. Yang pertama adalah sumber calon prospek, itu adalah di sosial media, ya, FB, IG, WA. Yang kedua adalah membangun database-nya, ya, bangun database-nya, list building WhatsApp, grup WhatsApp. Yang ketiga adalah mengkonversi, ya, mengkonversi. Gimana Mas Hermas cara nerapinnya di bisnis kita? Yuk kita pelajari, teman-teman. Yang pertama, ya, di dunia sosial media ada yang namanya yang berbayar, FB Ads, IG Ads, ada yang gratisan, free traffic, ya, atau organik. Mas Hermas, bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Tapi ada kelebihan kekurangannya. Kalau paid traffic, Anda harus ngeluarin duitnya, ada investmentnya, belajar ilmunya. Kalau free traffic, FB, organik, IG, organik. Teman-teman jangan lupa, Kamis ini kita belajar Instagram marketing, itu dibahas oleh Mbak Ruli, itu keren banget beliau bisa naikin follower IG itu puluhan ribu dalam waktu yang relatif singkat, jadi teman-teman bisa belajar. Jangan lupa Kamis ini ya. Nah, Kamis yang kemarin kita belajar tentang FB marketing ya. Dan itu aja pakai free traffic saya bisa menghasilkan penjualan banyak, reseller jadi banyak, orderan jadi makin meningkat ya. Kenapa? Perhatiin baik-baik. Karena dari paid traffic, free traffic, dari sumber calon prospek, kita konversi menjadi database. Kita konversi menjadi database ya. Database-nya pakai apa? Dimasukin pakai apa? Pakai WA doang kok, teman-teman. Ya. List building WhatsApp. List building itu adalah list kontak. List kontak yang teman-teman bangun. Yang kedua adalah grup WhatsApp. Grup WhatsApp adalah grup
close group ya, bukan grup WA yang dibuka. Kalau grup WA yang dibuka nanti jangan sampai nanti pas dibuka isinya jadi pasar tumpah teman-teman, karena teman-teman kalau masukin kumpulan ke grup WA isinya jadi pasar tumpah, orang pada jualan semua. Nah, pertanyaannya Mas Hermas, gimana caranya pindah dari FB IG ke database kita? Pakai lead magnet ya, gunakan lead magnet, pancingan ya. Pancingan lead magnet. Nah, lead magnet ini nanti teman-teman bisa pelajari di slide berikutnya, saya akan sharingkan. Lead magnet ya membuat orang dapat pancingan untuk nantinya mereka jadi database kontak kita. Ya. Jadi kalau kemarin hari Kamis pada nanya, gimana Mas dari FB pindah ke WA? Ini dia, kita pelajari hari ini dari sumber calon prospek kita konversi menjadi database itu menggunakan lead magnet, menggunakan lead magnet. Nah, dari list building WA atau dari grup WA, gimana caranya kita menghasilkan penjualan? Gunakan info penawaran, gunakan copywriting, gunakan promo. Ya. Nah, materi promo itu akan kita pelajari di sesi ke-6 dan 7. Itu tentang teknik closing dan ilmu copywriting. Pokoknya enak. Di Akademi Bestseller kita belajar banyak. Ya, teman-teman, kalau hari ini kita belajar bagaimana caranya dari organik dapat database yang banyak. Dari organik bisa dapat database yang banyak. Kalau database-nya udah banyak, mau jualan apapun mah enak banget. Saya bisa jualan di 10.000, 20.000 kontak saya dalam waktu sehari 2 hari, double digit, triple digit, itu possible. Kuncinya apa? Gedein kontak WhatsApp-nya, gedein database-nya. Problem pebisnis online adalah jualan FB, jualan IG, jualan sana-sini. Ujungnya cuma jualan sana-sini terus. Mirip kayak pedagang. Ya, karena kalau Anda mengerti konsepnya, kuncinya membangun database. Once teman-teman punya database, ada mau jualan apapun, gonta-ganti profil status, gonta-ganti status WA dan profil, bakal kenceng. Saya kemarin nyobain ya. Nyobain ganti-ganti profil aja 2-3 kali. Ada yang closing loh. Dan sederhana, cuma ganti-ganti status aja. Tapi teman-teman perhatiin baik-baik. Teman-teman nggak bisa punya konversi gede kalau database-nya nggak banyak. Nah, kita belajar bagaimana punya database yang banyak ya. Oke. Nah, oh iya, saya mau mengingatkan teman-teman semua, pelajari materi hari Kamis kemarin tentang bagaimana gedein FB. Kamis besok belajar tentang IG ya. Kenapa? Karena kalau Anda punya WhatsApp kontak yang banyak, Anda wajib untuk gedein FB organiknya, IG organiknya, FB Ads-nya. Jadi teman-teman gedein dulu ya sosial medianya, baru Anda punya WhatsApp-nya kencang ya. Itu sequential teman-teman, bertahap ya. Kalau Anda pelajari sesi pertama Akademi Reseller Senin kemarin, buat teman-teman yang masih baru pelajari. Senin kemarin itu bisa di-replay tentang ilmu funneling ya. Kamisnya belajar FB marketing. Hari ini kita belajar WhatsApp marketing, add member, in posting, interaksi, konsisten, timing. Ini powerful untuk IG, powerful untuk FB. Ya, saya nggak perlu membahas ulang karena sudah saya bahas lengkap di hari Kamis kemarin. Tonton ulang, pelajari, catat ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, Mas Hermas. Tadi katanya Mas Hermas dari sosial media dipindahkan ke dalam kontak WhatsApp menggunakan lead magnet. Nah, Mas Hermas, lead magnet itu apa? Yuk kita pelajari. Lead magnet adalah pancingan untuk save WhatsApp. Lead magnet adalah pancingan untuk save kontak WhatsApp. Ya, contohnya apa? Segala sesuatu yang gratisan. Kalau teman-teman ngeh di FB dan IG, itu pasti ada orang yang suka nawarin, teman-teman ada yang mau e-book ini, teman-teman ada yang mau kontak ini, ada yang mau summary ringkasan buku ini, ada yang mau ini. Nah, itu namanya lead magnet. Itu namanya lead magnet. Nah, lead magnet itu kuncinya adalah untuk meminta mereka memberikan database WhatsApp-nya dengan sukarela. Jadi, teman-teman perhatiin baik-baik. Lead magnet itu segala sesuatu yang free. Ya, lead magnet adalah segala sesuatu yang free. Dan sesuatu tersebut itu pastikan dibutuhkan market. Ya, segala sesuatu tersebut itu pastikan yang dibutuhkan market. Kenapa? Karena lead magnet memang harus teman-teman buat secara khusus yang memang dibutuhkan sama market. Kalau misalnya kalau Anda jualannya makanan gitu ya, bikin aja ringkasan resep makanan apa, share aja lead magnet. Lead magnetnya ke database, ke FB, ke IG-nya. Jadi ketika orang dapat database-nya, dapat lead magnetnya, kita dapat lead-nya mereka, kita dapat kontaknya mereka. Nah, lead magnet itu apa aja Mas Hermas? Contoh,
1, materi gratisan, tadi yang saya infokan. 1, materi gratisan. 2, e-book. Ya, e-book. 1, materi gratisan, 2, e-book. Ya, sesuatu yang free, filenya itu digital, ya, e-book. Yang ketiga, program belajar. Ya, program belajar. Ya, program belajar apa? Ya, teman-teman, saya dulu pernah bikin program belajar. Siapa yang mau dapat materi broadcast saya secara rutin, ya, secara rutin itu saya berikan via WhatsApp, ya. Itu gratis, dapat kontaknya, dapat leads-nya. Jadilah saya dapat 3.000 sampai 5.000 dalam waktu sebulan. Ya, lumayan kan? Banget, ya. Yang 4, ringkasan buku. Ringkasan buku. Banyak teman-teman ringkasan buku, ya. Kenapa? Karena ringkasan buku di luar sana banyak. Tapi saran saya, izin dulu. Ringkasan buku nggak bisa teman-teman perjualbelikan, terutama untuk save database kalau nggak minta izin. Nah, beberapa buku saya izinkan. Saya memang, karena saya pengajar akademi reseller, saya izinkan teman-teman untuk bikin ringkasan buku. Ini contohnya, bikin ringkasan buku. Ya, ini contohnya. Teman-teman silakan bikin ringkasan buku dari buku-buku saya. Ya, saya izinin. Jadi teman-teman yang kemarin sudah punya bukunya, saya izinkan. Kenapa? Karena teman-teman saya paham, bikin ringkasan buku susah kalau teman-teman nggak minta izin. Jadi problemnya adalah kalau kita nggak dapat izinnya susah dapat ringkasannya, ya susah bikin ringkasannya karena nggak diizinin, ya. Bahkan saya punya materi yang sering banget dipakai buat bikin ringkasan sama orang-orang. Itu judulnya, nah, bentar ya, oke, judulnya reseller jago jualan. Reseller jago jualan, kata enggak? Reseller jago jualan. Ini materinya sering banget dipakai buat ringkasan, ya. Promosi yang menjual. Nah, kalau bisa lead magnet itu selalu berubah-berubah. Jangan sama terus, supaya database teman-teman variatif, makin banyak. Karena kalau sama terus kan jadi bosan. Ya, oke. Jadi lead magnet apa aja teman-teman? Materi gratisan, e-book, program belajar, ringkasan buku. Ringkasan buku bikinnya gimana? Simple, bikin aja di A4, Word. Habis A4 di-save jadi PDF. Udah, jadi deh. Orang pasti pengen banget. Nah, ringkasan bukunya dipakai untuk apa? Dipakai untuk nantinya teman-teman dapat database-nya. Yang kelima, kumpulan tips, kumpulan materi bermanfaat, ya. Segala sesuatu yang teman-teman bisa berikan gratis itu namanya lead magnet. Ingat, tujuan lead magnet adalah untuk mendapatkan database mereka, ya. Oke, lanjut, ya. Oh, ini contoh. Nah, teman-teman kalau ada yang nanya, kemarin beberapa udah pada nanya, Mas Hermas gimana caranya jadi affiliate, jadi reseller, pengen dapat bukunya, itu ada kontaknya, silakan di-capture. Silakan di-capture, saya kasih waktu. Oke, sudah? Silakan di-capture ke Mbak Ulfi. Jadi, teman-teman silakan pakai promo ini, kita ada promo, pakai untuk teman-teman bisa dapat ringkasan bukunya. Jadi, dapat bukunya, bisa bikin ringkasannya, saya izinkan untuk jadiin lead magnet. Bebas, ya. Bebas. Nggak perlu minta izin sama saya, silakan pakai. Nah, lihat ya teman-teman, perhatiin baik-baik. Ini adalah contoh. Contoh ketika teman-teman menjadikan FB Anda untuk menggrab lead magnet, ya. Ini contoh salah satu tim saya. Kalau saya mau sharing tentang rahasia jualan laris manis via broadcast WhatsApp, ada yang mau nggak? Itu mau. Nah, orang pada komen mau. Nah, ini contoh teman-teman. Ini contoh kan orang pada mau tuh. Kita kasih linknya, kita kasih kontak WhatsApp kita. Nah, mereka kan jadi simpen nomor WhatsApp kita. Mereka kan jadi database kita, ya. Nah, Mas Hermas, itu materinya Mas Nur Ahmad Faizi, rahasia jualan laris manis dari mana? Dari buku, teman-teman. Dari buku ini, ya. Itu tinggal ngambil dari buku ini. Enak. Jadi, teman-teman punya pancingan banyak. Saya ini, teman-teman, ini ya, saya cerita ya. Saya punya tim kemarin datang dari Makassar, datang ikut training saya 1,5 juta rupiah. Dia beli buku saya 11 buku, ngeluarin uang sekitar 1,1 juta. Ya, 1,1 juta untuk beli buku saya. Lagi ada promo saat itu, 99.000. Terus saya cerita, bro, ngapain beli buku sebanyak itu? Terus dia bilang apa? Kan saya mau praktekin, Mas Hermas. Ya, Januari 1 buku, Februari 1 buku, jadi lead magnet per 1 buku. Teman-teman tahu nggak? Dari situ, dengan dia ngeluarin 1,1 juta, dia bisa menghasilkan lebih dari 20-40 kali lipatnya. Karena lead magnet yang dia bagikan menghasilkan database yang banyak. Nah, dia jualannya ngebangun pasukan reseller, dia jualan retail, dapatlah konversinya banyak. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari adalah lead magnet adalah kunci, ya. Lead magnet adalah kunci untuk mendapatkan mendapatkan database yang banyak, ya. Boleh copy nggak, Mas? Itu ada di FB saya banyak kok. Di FB saya, di materi grup sekolah selling, teman-teman saya ada ringkasan-ringkasan, teman-teman juga bisa pelajari, ya. Oke. Nah,
Tapi ingat teman-teman, untuk pada saat Anda mau membagikan lead magnetnya, ada yang namanya personal authority, ada yang namanya branding, ada yang namanya trust. Ya, orang itu bisa dan mau men-save data kontak kita, ada yang namanya trust. Bagaimana orang mau percaya dengan kita di sosial media? Ya, pelajari materi FB kemarin dan IG nanti. Ya, harus rutin berbagi tentang tips bisnis. Lakukan setiap hari minimal 1 kali posting, interaksi dan bangun hubungan. Sharing aktivitas bisnis supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman dapat authority-nya, dapat kepercayaannya, dapat trust-nya. Pada saat dapat trust-nya, teman-teman lebih gampang untuk dapat lead magnetnya, ya. Oke, langsung. Yang keempat, saya tinggal 15 menit lagi soalnya. Yang keempat, konversi dari sosial media ke WhatsApp, ya. Oke, kalau kita sudah ngerti funnel-nya, kalau kita sudah ngerti tentang lead magnetnya, langkah berikutnya adalah konversi dari sosial media ke WhatsApp, ya. Oke, dari medsos, dari sosial media jadi kontak WhatsApp. Ingat, lead magnet. Buat lead magnet menarik di Facebook atau grup WA. Nah, file edukasi, e-book, kulwa, sharing Zoom sama Ribuku adalah contoh lead magnet. Ya, arahkan ke WA. Lead magnet dapatkan melalui chat WhatsApp. Grab, kita tujuannya untuk mendapatkan new name list, mendapatkan database kontak, mendapatkan new name list. Ya, nah yang ketiga, saling save. Yang ketiga, saling save. Ya, tujuannya adalah kalau kita saling save, ya, nah itu langsung ada pertanyaan tuh Mbak Inen, ya Mas Inen tuh Mbak Inen ya. Apa saat mengarahkan ke WA kita, perlukah kita minta mereka untuk saling save? Tentu dong, tentu. Karena kalau kita, ini pas banget nih di materi ini. Karena kalau saling save, kita bisa japri mereka. Karena kalau nggak saling save, kita nggak bisa japri mereka. Ya, jadi nggak bisa menjapri mereka. Karena kan kalau kita mau menjapri dan menerima japrian kita, mereka wajib untuk men-save nomor kita. Jadi saling, ya, saling. Oke, save. Ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan nanti tanyakan. Saya akan coba scroll untuk menjawab pertanyaan satu persatu. Ya, ini contoh yang tadi teman-teman. Ya, lead magnet, ya, di share, di picture, bisa status, gampang banget teman-teman. Kalau saya mau sharing tentang rahasia jualan laris manis via broadcast WhatsApp, ada yang mau. Ya, kalau saya mau sharing tentang e-book cara menghasilkan income, bahkan teman-teman tidak perlu bikin ringkasan dari macam-macam, ya. Oke. Teman-teman bisa ngambil dari materi akademi reseller, bentuknya diringkas. Kan teman-teman mencatat ringkas. Ya, teman-teman mencatat ringkas ya. Langsung ada pertanyaan. Mbak Zeta, saya tinggal di Malaysia, Mas Hermas. Wow, sudah ada Singapura, sudah ada Malaysia. Gimana cara dapat bukunya? Nanti ada di yang tadi, kontak tadi. Kita ngirim buku sampai ke Yunani, teman-teman. Ke Yunani, ke Turki, ke Korea, ke Jepang. Kita ngirim buku udah 110.000 pieces. Kita jualan 24 buku. Kita ngebangun 4.000 reseller. Saya punya reseller lumayan banyak di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, reseller. Teman-teman, ya cuma ya gitu, kalau yang ada di luar negeri, kami harus kirimkan dari Indonesia. Ya. Oke, lihat teman-teman perhatiin baik-baik, dari medsos jadi kontak WhatsApp. Nah, pada saat mereka pada komen mau, lihat ya, perhatiin baik-baik. Kan orang pada komen mau nih, mau. Nah, langkah berikutnya, ya, lihat, silakan klik link ini, atau silakan save nomor WhatsApp ini, silakan simpan nomor kontak WhatsApp saya. Ya, jadi kita mendorong mereka untuk saling simpan, ya, untuk saling simpan, ya, untuk saling simpan. Bagaimana bahasa yang baik agar mau save nomor kita? Ini nih, silakan capture, ya, silakan capture, silakan pakai, ya. Teman-teman di Akademi Reseller mah enak, teman-teman bisa pelajari dengan baik, ya. Nah, ini nih teman-teman, silakan pakai, ya, silakan pakai wordingnya, ya. Oke. Nah, pada saat kita sudah punya database kontaknya, kita harus nyiapin medianya, teman-teman. Teman-teman harus nyiapin medianya, ya. Nah, ini contoh waktu kita itu ngebangun WhatsApp ngebangun database itu udah sekitar 7 tahun, 8 tahun, ya. 8 tahun itu kenapa saya punya banyak kontak. Nah, saya mau cerita sebelum Android itu berkibar, ya, booming, saya mulai dari BlackBerry. Ayo, siapa yang ingat BlackBerry ini? BlackBerry apa namanya? Ayo. Namanya BlackBerry Curve, ya. Benar nggak sih namanya? BlackBerry Curve dulu harganya mahal, 3-4 juta loh. BlackBerry itu mahal. Ya, terus habis itu tiba-tiba jadi murah, ya. Tiba-tiba jadi murah. Ya. Dan tujuannya apa sih saya mau menampilkan ini? Saya mau ngasih tahu mindset-nya. Saya mengumpulkan ini. Dulu satu kontak BB kan bisa 2.000 kontak. Saya bisa punya 33.000 kontak dari 20 BB.
Ya, tujuannya adalah membangun database. Mas, kalau di era sekarang gimana? Nah ini, di era sekarang saya ngebangun Android, saya ngebangun kontak. Bahkan teman-teman, saya mau cerita ya, saya mau sharingin ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak bisa kontak saya gara-gara HP saya ini Galaxy saya, Samsung Galaxy saya sampai sampai error gara-gara banyak banget kontak yang masuk. Saya sampai beli HP lagi, ya sampai beli HP lagi. Nah, buat teman-teman yang mau tujuannya goalnya gede, usahakan RAM-nya jangan RAM 2. Kalau bisa minimal RAM-nya 3, 4, kalau bisa malah RAM-nya 6. Kalau mau kencang RAM-nya kalau bisa 8. Tapi kalau misalnya Anda pemula RAM-nya 3 nggak masalah. Saya punya ini lihat ya, perhatiin teman-teman ini. Lihat Saya mempraktekkan. Saya ada 3 handphone ngumpulin database. Ini baru handphone yang saya pegang. Belum tim Adnovate. Adnovate punya lebih dari 10 sampai 20 handphone kali. Ya. Mas, berarti saya harus ngeluarin duit dong untuk beli handphone. Hey, teman-teman, mindset-nya bukan beli handphone tujuannya untuk ngeluarin uang. No. Mindset-nya kita beli handphone kan buat investasi. Saya satu handphone ngeluarin duit mungkin sekitar 2 sampai 3 juta. Tapi kalau satu handphone saya bisa menghasilkan income 5 juta sampai 10 juta per bulan berkali-kali, duit apa duit banget? Duit banget, teman-teman. Benar nggak? Yes. Mindset yang harus kita ubah. Bukan spending, tapi investing. Ya, keren ya? Bukan spending, tapi investing. Ya, oke, sip. Ya, ini gambar buat ilustrasi doang, teman-teman. Ini contoh yang kita BB itu yang kita punya. Ya, tujuannya adalah biar teman-teman dapat gambaran bahwa WhatsApp itu mau powerful banget. Dan teman-teman, Mas Hermas kan udah lama, Mas Hermas kan sudah berapa lama gitu ngebangun WhatsApp. Hey, saya awal-awal juga nggak mudah. Saya awal-awal cuma dapat 20, 30 kontak WhatsApp, 50 hingga punya 100. Tapi kalau teman-teman harus mulai, mindset-nya harus mulai. Karena kan bisnis kita untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Maka teman-teman harus mulai. Kalau Anda mau dapat income kencang, menjadi pebisnis profesional, kalau mau kayak saya satu divisi bisa punya omset antara 1 sampai 2 miliar, satu divisi. Itu karena satu unit ya, karena saya itu ngebangun dari awal. Jadi kalau Anda mau kenceng penjualan, Anda mau punya database yang banyak, ayo mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang dan jangan nunggu. Nanti deh kalau sudah punya handphone, nanti deh kalau udah ada waktu. Hey, ini era work from home. Harusnya Anda punya waktu yang banyak. Kalau Anda nggak bisa beli handphone baru, nggak usah. Pakai aja handphone yang lama. Kuncinya jangan kebanyakan alasan. Jangan kebanyakan excuse. Udah mulai aja tanpa tapi, tanpa nanti ya. Gaspol remblong. Oke? Sip. Ya, targetin. Nah, saya tuh punya target, teman-teman. Targetnya 300 daftar nama baru tiap bulan. Saya punya target 300 daftar nama. Ya, 300 list. Ya. Kan kalau 300 kan berarti kalau 12 bulan itu bisa dapat 3.000 sampai 4.000. Ya, itu dapat 3.000, 4.000 ya. 1 sampai 2 handphone. Tapi saya breakdown, satu hari minimal 10, teman-teman. Saya breakdown, satu hari itu minimal 10 kontak. Bisa kok. Bisa, sangat bisa. Ya. Perlu alamat rumahku nggak buat dikirim satu unit Android-nya? Bro Andika, ya. Satu handphone saya kontaknya 5.000 sampai 10.000. Ya, saya jual harga 300 juta. Mau? Karena gini, teman-teman. Yang mahal bukan handphonenya. Ya, yang mahal bukan handphonenya. Saya yakin, teman-teman, Anda punya handphone nih. Handphonenya iPhone, tapi kontaknya ada 10.000, ya. Saya yakin teman-teman nggak mau jual handphonenya 10 juta. Karena yang mahal apa? Kontak, ya. Yang mahal adalah kontak WhatsApp, ya. Setelah terkumpul, cara jualannya gimana? Sabar, ini belum masuk ke materinya, sabar ya. Ini semangat-semangat banget sih. Oke, yang kelima, nah ini dia. Teknik WhatsApp marketing. Yuk kita pelajari. Ya, lihat, perhatiin baik-baik teman-teman. Saya mau langsung masuk ke materinya. Materi yang, jadi ada 2 section besar. Section pertama adalah kumpulin database-nya. Section yang kedua adalah teman-teman gimana cara jualannya. Yuk, teman-teman bisa menggunakan WhatsApp status. Ya, WhatsApp status teksnya. Teks. Jadi teman-teman dulu zamannya BBM itu kan powerful banget ya. Dan saya tes di WA powerful juga. Ya, WA status tuh powerful. Gimana caranya Mas Hermas? Catat. WhatsApp statusnya 2 sampai 5 kali per hari. Ya, 2 sampai 5 kali ganti-ganti. Ya, 2 sampai 5 kali. Per sejam 2 jam ganti, per sejam 2 jam ganti. Dan statusnya harus ganti-ganti, beda-beda, ya. Ganti-ganti, ya. Silakan kalau ada yang mau gunakan copywriting, silakan kalau ada yang mau kue lebaran, ada yang mau baju, ada yang mau apa, siapa yang mau jadi reseller gitu ya. Jadi WhatsApp statusnya ganti-ganti, teks, ya. Profile juga 2 sampai 5 kali, ganti setiap hari, ya. Mas, waktunya cukup nggak? Saya cuma ganti-ganti cuma berapa detik sih, 15 sampai 20 detik bisa. WhatsApp statusnya ganti-ganti, WhatsApp status profile-nya ganti-ganti. Profile tuh JPEG, image di WA.
Yang ketiga Japri personal, ya. Yang ketiga Japri personal, ya. Japri personal itu maksudnya jangan Japri personal itu pakai nama. Cara jualannya pakai nama, ya. Jadi orang tuh suka kalau di Japrinya pakai nama. Karena lebih apa ya? Lebih custom approach, lebih personal approach, lebih dekat. Jadi Anda pasti agak jengah kalau di nggak pakai nama, tapi kalau pakai Japri nama lebih menarik ya, lebih menarik ya. Yang keempat broadcast copywriting ya. Yang keempat adalah broadcast copywriting. Kalau Anda umum gitu ya untuk market reseller bukan jualan secara personal, Anda bisa pakai broadcast copywriting ya. Dan yang berikutnya adalah grup WA. Grup WA itu teman-teman bisa kumpulin leads-nya di grup WA. Itu grup WA-nya tujuannya untuk mengumpulkan database customer misalnya. Nah, grup WA-nya close group, jangan yang dibuka ya. Jangan yang dibuka. Oke, teman-teman bisa menerapkan ini. Nanti teman-teman materi WA itu sangat dekat dengan copywriting. Karena waktu saya nggak cukup, materi copywriting seperti biasa akan saya infokan di materi khusus. Supaya materinya lebih dalam. Supaya materinya lebih dalam, saya akan buatkan materi khusus itu di materi sesi ke-6 atau ke-5 ya, saya lupa. Sesi ke-5 kalau nggak salah. Ya. Jadi pokoknya stay tune terus. Nah, buat teman-teman yang belum pernah pakai WhatsApp broadcast, ini dia. Silakan capture caranya. Klik kanan atas, ada new broadcast. Kalau bahasa Indonesia ada siaran baru. Silakan pakai, ya ada siaran baru, lalu bisa bikin mulai kontaknya, kumpulin jadi kontak WhatsApp ya. Saya nggak perlu jelasin kalau udah pada jago. Silakan cek di WhatsApp masing-masing ya, klik kanan atas, oke. Biar saya masuk ke tanya jawab. Ya, membuat broadcast WhatsApp ya, silakan di-capture. Oke. Nah, yang keenam, trik closing. Yang keenam, trik closing. Bagaimana caranya mengclosingkan orang di WhatsApp ya? Catat. Gunakan Japri nama ya. Selain broadcast, jangan lupa gunakan Japri nama. Japri nama tuh gunakan copywriting dan Japri nama. Japri namanya langsung di bagian atas depan ya. Halo Pak Budi, halo Bu Iin gitu. Jadi orang langsung dapat personal touch-nya ya. Itu lebih kencang closingnya. Yang kedua, ganti profile dan ganti status minimal 3 kali ya, minimal 3 kali, 2 sampai 5 kali kalau saya ya. Tapi minimal 3 kali ya. 3, gunakan kata-kata urgency. Ya, gunakan kata-kata urgency. Khusus 10 orang hari ini. Khusus 100 orang pertama. Khusus 5 orang. Gunakan kata-kata urgency, limitasi. Biar orang lebih gampang closing. Yang keempat, sharing testimoni via Japri. Supaya orang lebih personal. Supaya orang lebih personal. Ya. Japri-nya testimonial. Jadi orang dapat trust-nya secara Japri. Yang kelima, gunakan social proof, ya cerita bahwa alhamdulillah sudah digunakan 500 orang. Bersyukur, puji Tuhan sudah digunakan 1000 orang. Alhamdulillah sudah mengirimkan ke 20 kota, ya. Perhatiin baik-baik teman-teman. Ya, pastikan teman-teman bisa menggunakan teknik social proof ini. Yang keenam, gunakan gimmick promo, ya, gunakan gimmick promo, ya, gunakan gimmick promo, bonus, diskon, teman-teman bisa manfaatkan juga. Yang ketujuh, terapkan copywriting, ya, terapkan copywriting headline, ya, body copy, ya, gunakan headline, body copy. Materi copywriting akan saya bahas itu di sesi copywriting, ya. Oke, ya, supaya teman-teman. Yang ketujuh terakhir, konsisten, ya. Materi closing copywriting sesi khusus ya, teman-teman, biar lebih dalam. Karena hari ini materinya WhatsApp aktif. Yang ketujuh, gunakan ilmu konsisten di WA marketing, ya. Fokus menjadi pebisnis online profesional. Ya, pebisnis online profesional. Pebisnis pro punya jam kerja, ya. Pebisnis pro punya jam kerja, ya. Jadi teman-teman harus punya jam kerja. Tujuannya untuk konsistensi. Misalnya jam 8, ya, sampai jam 9 untuk tambah leads, ya. Misalnya jam 8 sampai jam 9 untuk tambah leads, ya. Yang kelima, lakukan setiap hari. Fokus untuk gedein goalnya. Jadi teman-teman harus punya goalnya, ya. Teman-teman harus punya goalnya, ya. Tujuannya adalah teman-teman bisa punya WhatsApp-nya makin bertambah. Kuncinya harus konsisten, ya. Kuncinya harus konsisten. Oke? 1, 2, 3 sampai 7 pelajari ulang teman-teman. Karena saya mau masuk ke pertanyaan jawab karena lumayan banyak nih. Buat teman-teman yang mungkin bingung cara mulainya gimana grab database dari Sokmed ke WA, teman-teman bisa terapin cek di profile FB saya. Profil FB saya yang ini ya, bukan yang lagi sharing ini. Kalau yang lagi sharing ini itu adalah punya kantor. Ini itu punya saya pribadi yang ada gambar istri sama anak ya. Itu ada beberapa contoh-contoh gimana saya bisa mengkonversi ya.
Itu ada beberapa contoh-contoh gimana saya mengkonversi. Oke, sip. Alright, saya masuk ke tanya jawab ya. Wah, nggak terasa ini kuotanya limitasi ya. Zoom memang berat. Oke, semoga belum mati ya kuotanya. Oke, karena ada notifikasi dari Indosat. Oke, langsung masuk ke tanya jawab. Thank you teman-teman. Wow, banyak banget pertanyaannya. Keren, ya, keren. Pertanyaannya, thank you Mbak Ulfi. Saya masuk ke pertanyaan. Yang pertama adalah dari Mbak Inen. Syarat mengarahkan ke WA kita, perlukah kita minta mereka untuk save nomor kita? Yes, tadi sudah saya jawab ya. Yes, wajib supaya kita bisa japri. Supaya kita bisa japri ke mereka, wajib saling tukar nomor. Yang kedua dari Mas Denny Moy, di mana saja kita share lead magnet di sosial media kita, di FB, di IG, di grup WA yang gratisan bisa kita share. Yang penting bukan jualan. Lead magnet gratisan, orang masih open, masih nyaman. Jangan yang gratis, jangan yang jualan. Kalau jualan orang kelihatan banget jualan ya. Oke, yang ketiga dari Reniwati Saragih, bahasa yang baik agar mereka mau save nomor kita. Tadi ada Mbak di slide nomor berapa ya? Belasan. Silakan cek, nanti di capture pakai aja wording saya. Semoga bisa bermanfaat. Silakan dipakai ya. Yang keempat dari Nasrah Aca. Apakah WA-nya kita pakai WA personal atau WA bisnis Mas untuk memprospek lead magnet? Dua-duanya bisa. Bedanya kalau WA bisnis ada script ya, bisa dipakai. Kalau saya personal, WA bisnis personal sama-sama baik ya. Tim saya pakai WA bisnis, saya pakai WA personal, nggak masalah. Yang penting tujuannya adalah grab database ya. Mbak Inen Kurnia, kalau mengacu contoh yang masuk ke database adalah para penjual, apakah cukup prospektif kah untuk jualan kita? Nah, Mbak Inen coba pelajari sesi pertama dan kedua FB marketing kemarin. Database yang lead magnet untuk database kita itu, saya kenapa segmennya untuk pencari penjual? Karena goal kita mencari reseller, Mbak. Goal kita mencari reseller. Karena gini, ada dua segmen. Kalau segmennya customer pasti dapatnya adalah penjualan 1-2 kali. Tapi kalau segmennya adalah reseller, dapatnya berkali-kali, ya. Jadi memang tujuannya untuk gedein reseller. Hari Abustan, berapa kali seminggu sebar lead magnet Mas Hermas? Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya, itu powerful. Seminggu sekali sampai 2 kali. Oke. Yang ketujuh, dari San Rumah Kebaya, setelah terkumpul cara jualan produk kita, setelah terkumpul lead-nya, cara jualan produk kita gimana? Terapin section nomor 567. Ya, silakan diterapkan. Ya, section 567. Ya, 567. Oke. Teman-teman, sebentar ya, saya mau ganti kuota bentar. Saya switch ke WiFi karena lupa saya nggak pakai WiFi. Sebentar ya, saya switch dulu. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya guys. Tenang, semua pertanyaan tetap akan saya jawab. Tapi saya mau ganti dulu ke WiFi. Semoga bisa. Sebentar ya guys. Saya lupa pakai WiFi, jadi ngabisin kuota. Kuotanya mau mati. Mbak Ulfi, Mas Sata, boleh feedback? Apakah suara saya tetap masuk? Karena saya switching. Oke, good. Alhamdulillah, puji Tuhan, aman. Udah keringetan nih. Maaf teman-teman, saya lupa. Harusnya pakai WiFi ya. Suara masuk good. Saya nyalain lagi videonya. Oke, masuk lagi ke tanya jawab. Oke, wow, pertanyaan banyak banget. Saya jadi semangat nih. Kalau pertanyaan banyak, saya makin senang. Berapa kali seminggu sebar lead magnet? Mas Ari sudah saya jawab ya tadi ya. 1-2 kali. 7 dari San Rumah Kebaya. Salah kumpul cara jualannya tadi ya, section 567 manfaatkan cara jualannya ya. Nanti Akademi Reseller, materi closing dan copywriting itu bagus banget. Teman-teman pokoknya pelajari section demi section di Akademi Reseller. Kita belajar teknik closing, teknik copywriting, itu cara jualan. Saya ada database-nya sekitar 2.500 kontak. Tapi bagaimana mau sharing ya ke klien. Kalau Mbak Zeta kontaknya nggak pernah dikontak, jangan langsung jualan.
gunakan ilmu funneling sesi pertama tentang mengubah dari cold, warm menjadi hot. Dengan apa? Bangun hubungan, dengan sharing dulu, ya, dengan ngobrol dulu, ya. Jadi relationship dulu, teman-teman nggak bisa langsung jualan. Yang ke-9, Mas Edi Ciko. Biasanya Mas Hermas kalau kontak sudah masuk PA kita, cukup dikontak aja atau dibuatkan dan dimasukkan di grup PA. Tergantung. Kalau customer doang nggak usah masukin grup PA. Kalau reseller masukin ke grup PA, ya, supaya teman-teman bisa dapat relationship-nya dengan mereka. Lilis Nadia Aprilia, itu lead magnet random atau khusus target market ya Mas? Target market. Karena saya goalnya adalah merekrut reseller, merekrut customer, ya saya segmennya e-book yang segmented. Kalau Anda jualannya ngebangun pasukan reseller, ya e-booknya tentang bagaimana jualan via online, ya. 11 dari Ferry Saputro, cara japri personal yang baik dan benar bagaimana ya Kak? Itu di ilmu copywriting teman-teman, kita tunggu nanti sesi 5-6, tapi kalau teman-teman mau pelajari langsung itu ada di halaman, di slide berapa tadi ya, yang saya kasih capturean. Silakan Mas Ferry Saputro bisa di rewind, ya, dibalikin itu di beberapa slide berikut. Sebelumnya itu ada beberapa contoh yang bisa teman-teman contek, ya, contek. Bahkan teman-teman buka aja FB personal saya, itu saya ada beberapa contoh yang bisa teman-teman pakai. Oke, Andi Kartito, kenapa grup WA di close Mas Hermas? Gini, kalau teman-teman tujuannya untuk mengumpulkan database leads, ya, grup WA-nya close, jangan grup WA-nya di open. Kalau grup WA-nya di open nanti orang pada jualan. Bener nggak? Kecuali itu reseller, boleh dibuka. Tapi kalau saya grup WA-nya grup WA yang di close, supaya nggak banyak jualan. Ya, dari Sandrumah Kebaya, kalau sering-sering broadcast seringnya di blog, bagaimana solusinya? Ya, jangan sering-sering apalagi ini, broadcast itu di blog, kalau, lihat ya, kalau tidak menggunakan kaidah WhatsApp. Kaidahnya gini, Anda sehari 2-3 kali broadcastnya, jangan. Seminggu sekali, seminggu 2 kali masih oke. Yang kedua, jangan forward, nggak bisa forward. Broadcastnya itu harus yang teman-teman sudah saling simpan nomor kontak, supaya aman. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan broadcast serutin. Broadcast cuma sekali doang, sebulan 2-3 kali. Tujuannya supaya mengamankan WhatsApp kita, supaya aman, saya japri. Japri lebih tinggi konversinya, teman-teman. Oke, yang ke-14, lause. Ya, Mas, maksudnya WA status profile itu gimana? Apa ganti DP atau posting status dalam bentuk gambar? Tadi saya kasih contoh slide-nya itu ada 2, teman-teman. Ganti status yang gambar, ya, itu 2-3 kali, 5 kali, sama ganti status yang picture. Status yang gambar sama yang status yang teks, ya. Status yang gambar sama status yang teks, ya. Dua-duanya. Mas Dede, cara menyimpan database WA biar nggak error atau nggak hilang, pastikan handphonenya RAM-nya minimal 3 atau 4. Ya, saya menyimpan database dengan cara yang sederhana itu nggak error kok. Saya handphonenya error bukan karena jadi saya WA-nya error di handphone tuh bukan karena WA-nya, tapi kayaknya karena HP-nya lelah, teman-teman. HP-nya lelah. Saya HP-nya udah kayak HP perang, teman-teman. Saya itu ada 10.000 kontak WhatsApp yang belum saya baca, ya. Itu HP perang, teman-teman. Dari Suni Basri atau Sani Basri. Saya mau tanya, kalau kita sering broadcast WhatsApp, apakah orang merasa terganggu? Karena saya pribadi, kalau ada yang sering broadcast iklan, saya tidak akan baca. Ya, makanya jangan sering-sering broadcast iklan. Seringnya broadcast soft selling. Jadi iklannya kecil, supaya teman-teman nggak kelihatan kayak jualan. Itu kita pelajari di ilmu copywriting. Ya, nanti di 2 sesi setelah sekarang, ya. Yoyo Cahyadi, Mas Hermas, kalau saya sudah punya database WhatsApp, misalnya dari bisnis terkait kebutuhan anak, tapi sekarang mau bisnis pengembangan kepribadian, apakah database lama bisa dipakai? Bisa. Tetap bisa kok, nggak masalah. Karena selalu ada segmen irisan. Siva Rahmawita, Mas, kalau dapat kontak dari grup suatu komunitas yang isinya sama penjual online, apakah efektif? Efektif. Apalagi Mbak Siva tujuannya untuk rekrut reseller. Lebih efektif. Chris Romero, Mas, lead magnet kita tebar di grup jual beli bagaimana? Boleh, ya, nggak masalah. Jadi yang penting dapat database-nya, nggak masalah. Yang penting dapat database-nya. Oke. Li Cheng Xiang, Mas, kalau barang dagangan kita, barang art limited barangnya bisa pakai jurus ini semua nggak? Bisa, karena kan tujuan database. Tapi kalau untuk konteksnya premium, ya mungkin cari database-nya yang premium ya, supaya lebih segmented. Apakah perlu keluap dulu, Mas, biar engagementnya lebih ajib sebelum japri ataupun BC? Boleh, itu lebih bagus, teman-teman. Itu pakai kuliah WhatsApp dulu. Tujuannya kalau saya kuliah itu untuk rekrut pasukan reseller.
Efektif, Mas Ahsanu Safron. Ini pasti jualan saffron. Saya juga jualan saffron. Efektif CS, sebentar. Efektif CS itu berapa orang, Mas Hermas? Saya setiap divisi unit 1 CS, teman-teman. Saya punya divisi unit lumayan banyak. 1 CS 1, 1 CS 2. Tergantung lot ya. Itu ngomongin company itu tergantung lot, tergantung apa ya? Tingkat keberatan, tingkat padat kerjanya. Yang kedua, 3, David Arif, kalau ada database kontak yang kayaknya saya kenal nih. Kalau ada yang pernah kita japri tapi nggak ada respon, apakah sebaiknya kita blacklist? Nggak usah. Teman-teman nggak perlu kita blacklist kok. Oke. Nggak perlu kita blacklist. Oke. Sip. Oke. Sip. Suara saya masuk nggak, Mbak Ulfi? Tes 1, 2, 3. Oke, aman. Saya udah pusing nih kalau nggak tahu ya entah kenapa. Gara-gara work from home ini di daerah lingkungan saya itu mungkin pada nonton YouTube, pada nonton drakor kali ya. Jadi apa problem? Oke, Mbak Ulfi, WhatsApp-nya kayaknya mati ya. WhatsApp-nya kayaknya ngulang. Tapi untungnya udah selesai sih materinya. Bukan chatnya hilang, WhatsApp ke FB-nya putus. Oke, FB. Apakah suara saya masuk, guys? Di FB jalan nggak? Sebentar ya. Untungnya materi sudah selesai. Masih live, masih live. Di sini masih ada. Di FB masih ada nggak, Ulfi? Oke, saya coba cek pertanyaan-pertanyaan lain ya. Oke, sebentar. Ada yang masuk lagi pertanyaan. Oke, good. Sip. Saya lanjut ke pertanyaan. Saya khawatir kalau live-nya keputus. Wah, sudah azan ya. Oke, beberapa menit lagi saya akan tutup. Oke. Oke, Mbak Ulfi ada pertanyaan lain? Mbak Ulfi moderator saya soalnya. Oke, teman-teman, thank you banget. Thank you banget. Kenapa? Karena saya bersyukur banget sesi ini sesi yang sangat-sangat aktif banget pertanyaannya. Banyak sekali yang nanya. Teman-teman tenang, nanti saya akan coba alokasikan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lain nih. WhatsApp bisa simpan berapa banyak? Unlimited, tergantung handphonenya. Ya, Victoria Susiana Gunawan. Unlimited. Jadi saya bisa sampai 20.000, tergantung handphonenya. Nasrah Aca, Mas dulu kan pernah beli database sampai puluhan ribu dan jutaan database. Bagaimana caranya untuk mengelola? Ya, ubah konversi dari cold market menjadi warm market ya. Pelajari ilmu funneling yang saya share kemarin di FB. Mas Hermas, kalau kita mau lead magnetnya ternyata kontaknya banyak yang akun bisnis, jawabnya pakai mesin otomatis, kira-kira progresnya gimana ya? Kalau saya lebih suka WhatsApp-nya pakai personal. Karena somehow kalau pakai mesin otomatis itu suka ada problem. Ya, suka ada problem. Saya sering banget. Ya. Ebi yang mana Mas Hermas untuk lihat profile? Yang tadi saya share di slide saya. Ya, itu Hermas Puspito yang gambarnya muka sama muka saya sama muka anak saya ya. Oke, thank you teman-teman karena sudah azan zuhur. Jadi thank you banget, pertanyaannya banyak banget. Mbak Ulfi, thank you banget sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan. Semoga sesi saya bermanfaat dan saya berdoa teman-teman semua bisa memanfaatkan WhatsApp marketing untuk bisa meningkatkan penjualan. Sampai ketemu di sesi Kamis, itu ada materi Instagram marketing. Seninnya copywriting, Kamisnya tentang teknik closing. Itu ilmunya bakal keren banget. Sampai ketemu di next session. Terima kasih yang sudah tanya, terima kasih yang sudah berinteraksi dan berpartisipasi. Thank you teman-teman member Akademi Reseller. Kita belajar di sesi berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Yuk, gaspol remblong, sukses buat Anda semua. Thank you.